What's up bro, selamat siang, masih bersama Dinda Gemas. Masih seperti biasa, kita masih di kegiatannya masih di bengkel. Hari ini kita ngoprek-ngoprek Honda Karisma. Honda Karisma ini sesuai kata si orangnya, Mas, kenapa ya motor Karismaku ini kalau dipakai tenaganya loyo banget mas, gitu kan? Tenaganya berat banget. Rasanya kalau dipakai masuk gigi 1, 2, 3 bahkan sampai 4 pun rasanya kok dredet 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 gitu mas ya. Kira-kira opo nih ya mas? Nah, akhirnya kita cek, kita telusuri, ternyata bagian kopling. Karena kata bapaknya itu motor nggak pernah dibongkar mas, gitu kan? Sekian lama nggak pernah dibongkar, gitu kan? Jadi belum ada pernah ganti opo-opo mas, gitu kan? Belum ada pernah ganti apa-apa mas, gitu kan? Intinya keluhan bapaknya ini kalau dipakai gigi 1, 2, 3, 4 itu sama dredet 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 dredet, nggak ada tenaganya, loyo gitu. Biasanya kalau kelasnya motor bebek ini kalau menganalisa ini biasanya gini, kalau masuk gigi 1, 2 itu kalau normalnya kan motor ada loncatnya. Setelah kita ngeklik gigi 1 itu pasti loncat, kita ngeklik gigi 2 itu pasti loncat. Tapi ini enggak, ini ngeloler gitu modelnya, kelempem berat gitu kan. Nah habis itu kalau menganalisa kampas koplingnya yang bermasalah itu biasanya begini, dia gigi 3 ke 4 itu tenaganya berat banget. Nah sesuai dengan analisa yang seperti biasa kita lakukan, kalau masuk gigi 1 atau 2 itu loncatnya nggak ada, itu bagian kampas ganda yang bermasalah. Artinya dia kampas gandanya nggak berfungsi senormalnya dia membuka masuk ke kampas ganda. Oke, bisa dimengerti ya sampai di sini. Ini bagian kampas ganda. Kalau loncatnya gigi 1, gigi 2 itu nggak ada, dia nggak bisa loncat, berarti bagian kampas ganda. Oke, lanjut. Nah ini bentuknya kampas ganda seperti ini. Ini biang keroknya yang motor nggak bisa loncat tenaganya itu ya ini. Oke, kalau gigi 3 ke 4 itu tenaganya berat, itu berarti bagian kampas kopling. Nah enak ya, menandainya. Kalau gigi 1, 2 itu nggak loncat, berarti kampas gandanya. Tapi kalau gigi 3 dan 4 itu nggak, tenaganya berat, itu biasanya kampas kopling. Oke, sampai di sini bisa difahami. Oke, lanjut kita masang bagian kampas kopling. Bagian kampas kopling ini kita pakai spare part yang bukan orinya, tapi kita pakai produk yang lumayan bagus. Karena kalau orinya memang harganya cukup untuk menguras kantong sampean. Jadi kita pakai spare part yang lain tapi tenaganya bisa mumpuni. Oke, kita lanjut. Kita sudah konsultasi sama bapaknya, kita pakai spare part ini, dia setuju. Kita langsung pasang. Sebenarnya ini mangkoknya kemakan ya, seharusnya diganti sama mangkoknya. Cuman mangkok ganda ini kan harganya mahal, harganya mehong. Jadi kita cukup ganti kampas gandanya aja bisa tertolong. Oke, ini kita merakit kampas koplingnya. Perhatikan satu persatu. Sekali lagi mohon izin kepada para senior, semuanya bisa ganti kampas kopling, ganti kampas ganda. Cuman kita intinya saling tukar pengalaman tentang bagian kampas kopling. Jangan dibully ya, mohon kita saling memberi masukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita pakai spare part yang bukan ori tapi kelasnya sudah bagus. Kita tinggal pasang, tinggal rakit satu-satu. Ini seperti biasa pemakaian pemasangannya nyilang kampas kopling. Cuman untuk ini tadi kita lihat itu kayaknya sudah sudah kotor banget bagian olinya. Jadi terlalu lama motor ini nggak pernah dibuka. Jadi ya entah karena sibuknya si bapak yang punya atau karena ribetnya motor gitu, kita nggak kurang bisa memahami.
yang punya motor, tapi luar biasa banget motor ini. Kelihatan nggak pernah dibongkar, nggak pernah dirawat, tiba-tiba datang, "Mas, motorku kok loyo banget ya," gitu kan. Tenaganya nggak ada, Mas. Nah, tenaganya di mana, Pak? Sambil ketawa-ketawa gitu. Oke, setelah kita memahami perkataan Bapak, perkataan yang punya motor alias pasien, kita bisa memahami. Kita sudah tanyai, loyonya gimana, Pak? Loyonya di tenaga 1 atau di tenaga 2 atau ketiga 4, Pak, gitu kan. Yus kabeh, Mas. Yus podo ae, Mas, gitu kan. Kalau misalnya Bapak bilang, "Oh, ini cukup di tenaganya 1 2-nya aja, Mas," gitu kan. Berarti pasti kampas gandanya. Tapi kalau, "Oh, ini cuman loyonya cuman gigi 3 sama 4, Mas. Gigi 1 2-nya enak," gitu kan. Oh, berarti kampas koplingnya. Tapi Bapak katanya semuanya, Mas, kabeh, Mas, gitu kan. Antara gigi 1 dan 2 3 4 itu wis kabeh loyo ra enek tenagane belas gitu kan. Jadi ya oke, lanjut, kita bisa memahaminya. Ternyata perkiraan itu, analisa gitu, kampas kopling sama gandanya itu pasti kemakan. Lawang gigi 1 sama sampai 4 itu semuanya loyo, ya berarti ya. Tapi ternyata bener. Sekalinya kita bongkar bener. Kampas kopling sama gandanya itu sudah kemakan. Jadi siapapun yang mempunyai motor bebek yang sekiranya mempunyai gejala yang sama, ini bisa dipastikan ininya apa, kampas ganda sama kopling. Oke, penjelasan sampai di sini bisa dimengerti ya. Ini bagian kampas kopling sama ganda. Jadi apa, mau diservis karburator bolak-balik, mau berapa kali nyervis, mau diakali ini itu, tapi kalau bagian koplingnya bermasalah, ini tetap performa tidak akan kembali. Mau dibesarin gear belakang, performa tidak akan kembali. Karena pendongkrak tenaga motor bebek, motor laki, rata-rata itu di bagian rumah kopling. Rumah kopling ini diurusi dulu, dibereskan dulu. Nanti kalau sudah semuanya enak, sudah normal, baru kita lari ke kayak karburator, kayak pengapiannya bagaimana, kayak gear belakang itu gimana, kondisinya besar atau kecil, itu sebenarnya mempengaruhi tenaganya, performa mesin. Cuman pokoknya itu di sini, ruang tenaganya itu di sini. Ruang tenaganya, performanya mesin itu semuanya berasal dari sini. Jadi kita harus selesaikan semuanya, selesaikan ini semua. Jadi kalau sudah itu, nanti kita, kalau misalnya masih ada gejala yang lain, kita cek. Kita harus beresin rumah kopling dulu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Intinya sudah kita temukan penyakitnya. Itu intinya kampas kopling sama kampas gandanya sudah aus alias kemakan. Oke, ini kita pakai kampas ganda yang satu set, tinggal masang. Jadi nggak perlu mengoper-ngoper lagi kampas ganda ke rumah kampas gandanya ya. Jadi intinya kita ngambil satu set, satu paket kampas ganda. Jadi enak, tinggal apa namanya, tinggal menganalisa, oh ini pasti kampas gandanya soalnya enak kan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari kampas kopling, perumahan kampas kopling yang bermasalah. Itu kita ngelihat gejalanya dulu. Setelah kita mendengar penjelasan sama Bapak, gejalanya ini itu gitu kan. Jadi kita bisa menganalisanya enak gitu kan. Makanya kalau ada pasien masuk, ada punya motor yang bermasalah, kita ngobrol dulu sama orangnya, sama yang punya motor alias pasien tersebut. Kita ajak ngobrol dulu, gimana dia merasakan, gejalanya apa, maksudnya apa, niatnya ke bengkel itu, motorku seperti ini loh Mas, bisalah dibuat seperti ini. Nah, kita diajak ngobrol dulu, jangan asal ini bongkar apa segala macam, nanti ujung-ujungnya nggak bisa selesai, ganti ini ganti itu, banyak biaya, atau nanti bapaknya ke sana kemarin cerita ini itu dari bengkel sana, ini enggak.
lebih bagusnya, lebih mantapnya seorang mekanik itu pandai menganalisa, dipikir dulu, di otak-atik dalam pikiran dulu. Dapat masukan yang punya motor, dapat masukan dari motor, omongan seperti ini kita analisa dulu, berilah dia ruang untuk ngobrol. Habis itu kita dengarkan bagaimana dia mengeluhkan motornya, kayak apa rasanya, baru kita analisa. Kalau sudah kita analisa, baru kita bisa bongkar. Oh Pak, seperti ini, mohon izin, kira-kira seperti ini. Oh iya Pak, oh iya Mas, monggo, silahkan dibongkar. Nah, itu kita tenang dalam menganalisa, tenang dalam bekerja, tenang dalam membongkar. Istilahnya dalam dunia bengkel itu jangan gerusa-gerusu menganalisa penyakit, jangan gerusa-gerusu membongkar motor. Ya, kita tenang, yang penting hasilnya bagus. Jadi kita kerja itu harus tenang, jangan gerusa-gerusu. Apalagi menganalisa penyakit. Menganalisa penyakit itu kalau terlalu gerusa-gerusu, nanti yang dikhawatirkan salah, nggak sesuai dengan kenyataannya, sudah diganti ini, ganti itu. Nah, kita sebagai seorang bengkel nggak enak toh gitu kan sama orang yang punya. Nanti kita dapat kesan jelek ya. Keduanya, ini nih gonta-ganti nggak selesai-selesai nih, udah banyak duit keluar di sana. Nah, gitu kan. Kita menghindari seperti itu. Kita harus bersantai untuk menikmati suasana, tapi juga serius dalam mengerjakan motor gitu kan. Oke, lanjut. Kita sudah mulai ini ya, apa namanya, udah mulai nyetel ya. Jadi kalau kita cek seperti ini, sekiranya ada masalah, kita tahu satu-satu. Oh, ini belum bisa ngopling nih, oh ini belum bisa pas ini. Nah, nggak masalah misalnya kita bongkar lagi tapi kondisinya masih seperti ini. Jangan sampai sudah dikencengi, sudah dikasih oli, oh sekalinya nggak bisa ngopling, oh sekalinya ini bongkar lagi. Nah, itu kan itu penganalisaan yang terlalu gerusa-gerusu itu seperti itu. Jadi tenangkanlah pikiran kita, santaikanlah orang yang punya motor agar kita bisa nggak ganggu, agar bisa tenang dalam kerja. Karena tenangnya kita kerja, pandainya kita bisa menganalisis suatu penyakit itu berdasar ketenangan. Kalau bapaknya, misalnya orang yang punya motor itu kurang tenang, atau dia terlalu gerusa-gerusu, atau dia biasanya kalau panik, istilahnya belum selesai kah Mas gitu kan, padahal motor masih dalam penyakit nih, belum selesai kita analisa. Dia sudah nanyain ini, belum selesai kah Mas, apanya Mas. Jadi kita puyeng. Jadi walaupun kita tiap hari ketemu penyakit seperti ini sudah terbiasa, tapi namanya suasananya lagi kalut, orangnya nanyain terus, belum selesai kah Mas gitu misalnya, apanya ya Mas gitu kan, apanya yang diganti ya Mas. Jadi gerotok terus pertanyaan, itu yang bikin puyeng kita hilang konsentrasi. Makanya kita nggak bisa berpikir standar, kita nggak bisa menganalisa suatu penyakit itu, karena orang kadang-kadang kerjaan sepele, tapi kalau orangnya tanya terus, nerocos terus, intinya mungkin dia juga pengen tahu ya, cuman kan kita pertanyaan seperti itu sebenarnya ganggu. Makanya kalau ada pasien masuk, tenangkanlah dia, suruh duduk dia, atau pokoknya intinya dia suruh jangan ganggu. Nah, nanti setelah itu kita sudah dapat bisa berpikir tenang. Situ kita sudah bisa menganalisa, inilah seperti ini penyakitnya. Oh ini gitu. Siapapun mekaniknya pasti rata-rata butuh ketenangan agar kita itu nggak gerusa-gerusu dalam menganalisa kerjaan, dalam mengerjakan kerjaan itu nggak gerusa-gerusu. Itulah kita punya trik seperti itu. Bahkan mungkin ini juga para senior bengkel pun juga kira-kira seperti itu. Biar nggak kayak di dealer ya. Kalau di dealer kan masuk ruang, habis itu yang punya motor atau pasien itu biasanya santai di ruangan tamu, ruangan tunggu sambil nonton TV, menikmati suasana AC gitu kan. Itu beda kalau di dealer. Kita bengkel umum, bengkel yang di pinggir jalan, jadi kita suasananya juga standar gitu kan, nggak kayak di dealer. Makanya kita pandai-pandai bagaimana
orangnya ini biar nyaman di tempat kita, biar biar tenang servis di tempat kita. Salah satunya tempat dulu, tempat untuk nyantai, ya paling nggak ada hiburan TV atau apa gitu kan. Syukur-syukur ada tempat untuk, atau ya sekedar untuk santai, mungkin untuk nongkrong, minum es atau menikmati fasilitas yang lain. Syukur-syukur ada. Itu sebenarnya salah satu fasilitas yang bagus di bengkel, agar yang nyervis itu tenang, setenang kita mengerjakan motor itu, biar kita nggak diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kamas motornya, apanya ya mas yang diganti gitu kan. Wong motor aja belum selesai ditanyain terus gitu. Kita kadang-kadang juga puyeng gitu kan. Makanya kita curhat sedikit masalah seperti ini, sebenarnya sepele. Cuman kalau hal seperti ini nggak bisa mengambil hati sama kondisi seperti ini, ya kita puyeng sendiri. Puyengnya kenapa? Bukan karena penyakit, puyengnya karena digerotok terus sama pertanyaan. Pertanyaan ini diganti, ini belum selesai, habis itu ditanyain terus sama orangnya, kapan selesai mas, jam berapa selesainya mas, aku sudah ada kerjaan yang lain, ini itu. Pokoknya berbagai pertanyaan dari yang punya motor ini bisa merusak konsentrasi kita dalam kerja, konsentrasi kita dalam menganalisa suatu penyakit. Makanya kita harus tenang-tenang dalam mengerjakan, menganalisa penyakit. Dalam bekerja itu kita harus tenang. Makanya salah satu penyebab yang bikin nggak bisa kita tenang itu adalah pertanyaan atau ditunggui sama orang yang nyervis. Oke, kalau yang nunggu itu tenang, oke, yang nunggui itu bisa tenang orangnya, bisa diam, istilahnya nggak mengganggu, dia mau sabar menunggu, itu berarti bagus. Tapi namanya orang beda sifat, beda orang beda cara, beda orang beda sifatnya ya. Ada orang yang diem, pokoknya udah selesai dia mainin HP, itu tenang banget, seneng banget kita kalau ketemu orang seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa kita tinggal manggil. Tapi kalau orang yang cerewetnya minta ampun, belum dibuka aja sudah kira-kira berapa biayanya ya mas gitu kan, kira-kira apa yang diganti ya mas gitu kan. Kenapa bisa seperti ini ya mas, lawang motor aja belum dibongkar, motor aja belum diapa-apain, itu ditanyain 100% ini itu, ya kita puyeng lah. Namanya orang, kita juga pekerja sambil mencari penyakit, sambil memikir, sambil berpikir tentang analisa, sudah digerotok sebagai pertanyaan ini itu, ya kita pasti puyeng. Makanya sedikit trik, sedikit pengalaman bagaimana cara mengalihkan perhatian orang yang punya motor ini biar nggak mengganggu, biar nggak tanya terus, biar nggak mengganggu konsentrasi kita dalam menganalisa penyakit. Itu triknya yaitu suruh dia diam dulu, suruh menikmati fasilitas bengkel yang ada. Misalnya ada sebelah warung untuk nongkrong minum es atau menikmati suasana apalah ya, sekiranya kita pandai-pandai. Apa mungkin syukur-syukur ada fasilitas wifi, kita kasih wifi gratis, atau TV, acara-acara yang sekiranya dia itu tenang, jadi secara otomatis nanti dia itu nggak mengganggu kita. Oke? Sedikit celotehan pengalaman ini mudah-mudahan bisa memberi masukan kepada mekanik-mekanik yang lain atau bengkel-bengkel lain, biar bisa menenangkan sama yang punya motor. Oke? Wong kita kerja itu harus tenang. Kalau nggak tenang nggak bisa berpikir, kalau nggak bisa berpikir akhirnya menganalisa suatu penyakitnya susah, akhirnya nggak ketemu, kita juga yang puyeng. Nah ini sebenarnya sepele, tapi kalau diperhatikan insya Allah bermanfaat. Kita tenang, kalau tenang itu enak. Oke, lanjut. Kembali ke masalah motor ini, sesuai yang punya motor. Nah kita bagian kampas kopling sama kampas ganda tadi ya yang kita ganti gitu kan. Sebelum pasang semua, kita cek satu-satu koplingnya sudah main apa belum, jangan lupa. Nah ini bagian per-pernya jangan sampai selip, nanti kalau selip tenaganya melempem, belum berhasil 100% mengembalikan tenaganya yang super
kepada Honda Karisma seperti ini. Ini menggunakan pair koplingnya 6. Kalau sampai meleset sedikit, itu pasti tenaga koplingannya keras, karena pairnya nggak bisa bermain dengan normal. Oke, siapapun yang punya motor, monggo saling memberi masukan. Monggo yang punya unek-unek tentang penyakit motornya, silahkan isi kolom komentar di bawah, agar kita bisa memberi masukan, memberi jawaban, atau memberi ya paling nggak unek-unek sedikit tentang motor yang dialami di rumah. Atau silahkan monggo datang ke bengkel untuk konsultasi atau nanya-nanya tentang motornya. Silahkan, kita selalu terbuka untuk memberi masukan selama kita masih ada waktu, selama kita bisa membantu, itu kita akan bantu konsultasi. Kalau diganti sekiranya ini itu biayanya berapa, oke, monggo kita bisa memberi masukan. Oke, kita sudah selesai, kita sudah cek, tinggal masang bak kopling ya. Sebentar lagi selesai. Orangnya alhamdulillah sudah masih tenang, jadi sampai selesai orangnya nggak ganggu. Jadi seperti inilah resikonya seorang bengkel kerja bisa dibilang berkeluh kesah dengan sifat-sifat orang, habis itu dengan dunia yang penyakit gitu. Oke, kita pasang bak kopling. Jangan lupa kita pakai baut 2 dulu ya, kanan sama kiri. Kita setel koplingnya dulu, jangan langsung dipasang semua. Kadang-kadang masih ada yang kurang, kadang-kadang ada yang masih selip. Nah, kita cek dulu kita masukkan gigi 1 2, maju mundur dulu. Kita ngecek koplingnya berhasil atau enggak gitu. Kalau berhasil syukur, kita sambil setel koplingnya di bagian depan. Ini ada baut 14. Kita setel di sini. Kalau sekiranya normal giginya, koplingnya normal, sistem pengoplingannya normal, oke, kita bisa langsung bauti semua, langsung diisi oli, kita nyatakan berhasil. Tapi kalau memang belum, ya terpaksa kita bongkar lagi. Itu resikonya seorang kerjaan, seorang mekanik, seorang bengkel. Nah, makanya sebelum terjadi seperti itu, kita cek dulu seperti ini. Kita masukkan gigi dulu, kita tahan. Kalau dia bisa ngopling, berarti sudah bagus. Nah, ini kita setel dulu ya. Rasanya masih kurang ngoplingnya, kurang sedikit. Kita cukup kendori mur yang di tengah, terus kita kencengi penguncinya lagi, cukup. Kalau masalah keras empuknya gigi, itu nanti setelnya di sini ya. Siapa yang mau ditanyakan gimana caranya ya Mas nyetel kopling motor bebek? Nah, ini kita kasih tahu. Motor di bagian kanan ini ada mur 14, ada yang kadang-kadang 17, tapi rata-rata 14. Nah, ini kita kendori. Kalau kurang ngopling, ini baut tengahnya, obeng minnya ini kita putar ngiri. Semakin dia masuk ngiri, semakin kita putar kiri, dia akan semakin ngopling. Tapi alhasil biasanya agak keras ya giginya kalau kebanyakan ngopling. Kalau kebanyakan ngopling, kita kembali lagi putar arah kanan. Jadi sebaliknya ya. Tadi ngiri itu untuk setelan kopling masuk ke dalam, tapi kalau nganan ini untuk mengurangi koplingnya. Jadi giginya enteng, tapi koplingannya kurang. Nah, semakin dia ke kanan, semakin berkurang sistem pengoplingannya. Oke, bisa difahami ya cara nyetel kopling di sini. Sekiranya pengen nyetel di rumah, bisa, monggo silahkan kita kasih gambaran. Kalau mau nyetel kopling yang motor bebek seperti ini, kendori baut sebelah kanan dekat dengan engkol kaki. Ini ada baut. Nah, bautnya dikendori dulu. Baut yang tengah, kalau belum ngopling, kalau pengen nambah sistem pengoplingannya, itu diputer ngiri. Kalau sebaliknya, kalau mengurangi, itu diputer nganan. Jangan sampai kebalik ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami cara nyetel kopling motor bebek. Oke, lanjut. Ini sudah oke, sudah kita setel, kita pasangi semua bautnya.
kita pasangi semuanya, kita pasang engkol, semuanya sudah normal, tinggal masukin oli, sudah selesai. Kita sudah pasangi semuanya, tinggal ngetes. Alhamdulillah udah selesai semuanya. Nah, kita masukin oli, kita sudah berhasil pasang kopling, nggak bermasalah lagi karena kita sudah tes tadi ya, tes masukin gigi. Jadi siapapun yang sekiranya di rumah ada motor bebek yang merasakan demikian, yang ada gejala, ada merasakan gejala tersebut, sekiranya konsultasi ke bengkel. Yang sekiranya motorku kok abot ya mas, tarikannya motorku kok berat banget ya gitu kan, itu sudah mulai pertanda kalau bagian koplingnya ini sudah mulai bermasalah. Jadi monggo silahkan konsultasi dulu atau nanya-nanya dulu, kok sama ya motorku di rumah seperti itu mas, kira-kira apanya penyakitnya gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu bisa penanganannya. Apapun caranya, gimana pun kondisinya itu silahkan nanya dulu, jangan langsung oh mas ganti ini, oh mas bongkar, oh mas ganti ini, itu jangan. Daripada nanti jadi bahasanya malpraktek, mending kita konsultasi dulu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti semuanya ya. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mengikuti kegiatan Dinda Gemes di dunia perbengkelan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ini bisa memberi masukan, saling memberi pengalaman, saling share tentang dunia perbengkelan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang sekiranya ada manfaatnya dipakai monggo, kalau enggak ya jangan dipakai, dibuang. Intinya di bagian bengkel ini semuanya bisa, semuanya kerjanya bisa, cuman kadang-kadang triknya beda. Nah, alhasil ada yang ganti ini ganti itu nggak selesai atau nggak berhasil gitu. Kita intinya berbagi pengalaman. Oke, terima kasih atas waktunya. Thank you.